Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Zahidan. Di sini saya akan membahas bagaimana cara memproses suatu data ke dalam regresi linear berganda 3 variabel. Di sini saya mengambil contoh data dari tingkat kecelakaan lalu lintas di Medan. Di sini saya mengambil pada skripsi dengan judul menentukan persamaan regresi linear berganda dengan metode backward pada kasus tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Medan. Skripsi ini disusun oleh Hendro Christian Sigalingging. Oke, pada skripsi ini saya mengambil data pada halaman 36. Nah, saya di sini mengambil data pada tahun 2016 ke semua bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, di sini terdapat yaitu sebuah tabel yang mana tabel ini merupakan tabel penolong untuk memproses regresi linear berganda 3 variabel. Pada tabel ini terdapat Y merupakan tingkat kecelakaan lalu lintas, X1 merupakan faktor pengemudi, X2 merupakan faktor kendaraan, dan X3 merupakan faktor jalan. Dan terdapat pula yaitu gambar, yang mana gambar ini merupakan untuk mencari matriks A, dan gambar berikutnya yaitu untuk mencari matriks H. Oke, langsung saja kita mencari untuk nilai X1 dikali Y. X1 dikali Y. Kita enter. Langsung saja kita sorot sampai ke bawah. Dan X2 dikali dengan Y. Enter. Langsung saja kita sorot sampai ke bawah. Dan X3 dikali dengan Y. Kita enter. Langsung saja kita sorot sampai ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu untuk mencari X1 dikali X2. Kita enter. Kita sorot ke bawah. Dan X1 dikali dengan X3. Kita enter. Kita sorot ke bawah. Berikutnya yaitu X2 dikali dengan X3. Kita enter. Kita sorot sampai ke bawah. Berikutnya kita mencari nilai X1 yang dikuadratkan. Lalu kita enter. Kita sorot sampai ke bawah. Selanjutnya X2 dikuadratkan. Enter. Sorot sampai ke bawah. Selanjutnya X3 yang dikuadratkan. Enter. Lalu kita sorot sampai ke bawah. Oke, data-data untuk tabel penolong regresi linear berganda 3 variabel telah kita isi. Selanjutnya kita mencari yaitu tentukan matriks A. Untuk matriks A kita berpatokan pada gambar ini. Oke. Matriks A untuk yang pertama yaitu N. N yaitu jumlah data yaitu berjumlah 12. Kita klik saja 12, kita ketik 12. Selanjutnya nilai X1, nilai sigma X1 nilainya ini selanjutnya nilai sigma X2 nilainya ini, selanjutnya sigma X3 nilainya ini. Oke, selanjutnya sigma X1
X1 nilainya ini. Selanjutnya sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat nilainya ini, sigma X1 kuadrat. Selanjutnya sigma X1 kali X2. Sigma X1 kali X2 nilainya ini. Oke, selanjutnya sigma X1 dikali X3. X1 X3 nilainya ini. Oke, selanjutnya yaitu sigma X2. Sigma X2. Selanjutnya sigma X1 X2 nilainya ini. Selanjutnya nilai sigma X2 kuadrat. Sigma X2 yang dikuadratkan nilainya ini. Selanjutnya sigma X2 kali X3. X2 X3 nilainya ini. Oke, selanjutnya kita mencari sigma X3. Sigma X3 nilainya ini. Kemudian sigma X1 X3. X1 X3 nilainya ini. Kemudian sigma X2 X3. X2 X3 nilainya ini. Kemudian sigma X3 yang dikuadratkan. X3 yang dikuadratkan nilainya ini. Kemudian kita mencari untuk matriks H. Matriks A kita berpatokan pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu ada sigma Y. Sigma Y. Kemudian ada sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y. Kemudian sigma X2 dikali Y. X2 dikali Y nilainya ini. Kemudian sigma X3 dikali Y. X3 dikali Y. Oke. Telah kita selesai untuk matriks A dan matriks H. Selanjutnya kita menentukan matriks A1, yang mana matriks A1 ini yaitu menggantikan satu kolom menjadi kolom H, matriks H. Untuk matriks A1, pada kolom pertama kita gantikan menjadi matriks H. Pada matriks A1 ya, kita untuk matriks H. Oke. Selanjutnya untuk kolom 2, 3, dan 4 pada matriks A1 itu sama pada matriks A. Nah, langsung saja kita sorot sampai ke bawah. Nah, pada matriks A2 kita mengganti pada kolom kedua menjadi matriks H. Langsung saja kita ganti. Dan untuk kolom pertama sama pada matriks A. Begitu juga pada kolom 3 dan 4. Langsung saja kita sorot sampai ke bawah. Oke, selanjutnya untuk matriks A3. Untuk matriks A3 yaitu kita mengganti pada kolom ketiga menjadi ke kolom matriks H. Dan untuk kolom pertama tetap sama. Dan begitu juga untuk kolom keempat, tetap sama. Oke, selanjutnya kita sorot sampai ke bawah. Selanjutnya mencari matriks A4. Matriks A4 yaitu menggantikan kolom keempat ke matriks H. Langsung saja enter. Dan untuk kolom 1 sama dengan matriks A. 1, 2, dan 3 sama dengan kolom matriks A 1, 2, dan 3.
Langsung saja kita sorot sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari yaitu determinan A. Cara mencari determinan A pada Excel yaitu mengetik sama dengan mdeterm. Kita sorot dari matriks A-nya. Oke. Matriks A. Lalu kita enter. Untuk mencari determinan A1 juga sama, mengetik mdeterm. Kita sorot matriks A1-nya, lalu kita enter. Dan A2 juga sama, mdeterm. Kita sorot semua matriksnya, lalu kita enter. Selanjutnya untuk determinan A3 juga sama. Kita ketik mdeterm. Kita sorot matriksnya, matriks A3, lalu kita enter. Untuk mencari determinan A4-nya juga sama. Kita mengetik mdeterm, lalu kita sorot matriks A4-nya. Oke. Setelah kita menentukan determinan A, selanjutnya menentukan determinan A, A1, A2, A3, A4, selanjutnya kita menentukan nilai B-nya. Yang pertama yaitu untuk mencari nilai B1. Nilai B1 yaitu determinan A, determinan A1 dibagi dengan A, determinan A. Enter. Untuk nilai B2 yaitu dari hasil bagi determinan A2 dengan determinan A. Enter. Untuk nilai B3 yaitu determinan A3 dibagi dengan determinan A. Kita enter. Dan determinan A4 yaitu determinan A4 dibagi dengan determinan A. Lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita memproses regresi bergandanya. Misalkan untuk nilai X1 merupakan faktor pengemudi. Faktor pengemudi misalkan kita buat 85 dan X2-nya faktor kendaraan kita buat 60 dan X3-nya yaitu faktor jalan misalkan kita buat 20, maka untuk Y tingkat kecelakaan lalu lintas berapa, makanya kita mencari dengan memproses dengan regresi berganda. Jadi untuk Y sama dengan B1 nilainya ini ditambah dengan B2 dikali dengan X1 nilainya ini ditambah dengan B3 nilainya ini, lalu dikali dengan X2 nilainya ini, lalu ditambah dengan B4 nilainya ini, lalu dikali dengan X3. Nah, maka kemungkinan untuk Y-nya dari hasil X1-nya 85, X2-nya 60, X3-nya 20, maka bisa kita prediksikan yaitu dengan nilai 132,788. Dan data ini bisa kita ubah, data X1-nya bisa kita ubah misalkan nilainya yaitu 65 untuk X1, X2-nya kita buat 40 dan X3-nya kita buat 15, maka otomatis nilai Y-nya akan berubah menjadi 112,065. Dan nilai Y-nya ini akan kita menjadi prediksi jikalau nilai X1-nya 65, X2-nya 40, X3-nya 15, maka Y-nya kita prediksi menjadi 112,065. Oke,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.